Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun ini. Meskipun demikian, kita tetap berada di awal tahun hitungannya. Oleh karena mumpung masih berada di awal tahun, sebaiknya kita harus menyadari arti dari kata Allah Immanuel, agar setiap kita di tempat ini memiliki keyakinan dan kepastian yang kokoh untuk menyongsong setiap hari-hari di tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya dengan penuh kemenangan. Saudara, sadarkah Anda bahwa Tuhan mengerti setiap pencobaan dan pergumulan yang sedang kita alami? Allah yang Maha Kuasa itu telah mengambil rupa sebagai manusia sehingga Ia dapat merasakan setiap pencobaan yang kita alami. Maka dari itu Ia disebut sebagai Allah Immanuel. Ia juga pernah merasakan setiap pergumulan, pencobaan yang kita alami. Bedanya, Ia tidak berbuat dosa. Karena Ia pernah mengalaminya, maka Ia turut merasakannya, serta dapat membantu kita dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Tahu dari manakah kalau Ia, Tuhan kita, selalu bersama-sama dengan kita? Apa buktinya bahwa Ia turut merasakan penderitaan yang sedang kita alami? Mari kita bersama-sama membukanya di dalam Markus 15 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Saya akan bacakan kepada saudara. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Ia menolaknya. Saudara, ada yang unik di sini. Di ayat yang ke-23 kalau kita perhatikan, ada sebuah tradisi orang-orang yang mau disalib harus dibius terlebih dahulu, agar tidak merasakan penderitaan dan rasa sakit yang begitu amat menderita. Tetapi yang luar biasanya di sini bahwa Tuhan Yesus menolak hal itu. Sikap dan karakter asli seseorang akan terlihat ketika berada di situasi yang tidak menyenangkan, situasi dan keadaan yang terpuruk. Ketika Yesus sedang berada di titik terendahnya, ketika Yesus mau disalib, ketika Ia harus menanggung setiap penderitaan yang seharusnya saya dan saudara rasakan, Ia rela menggantikan posisi saya dan saudara. Di tengah-tengah napasnya yang terengah-engah, karena banyaknya darah yang mengalir. Darah itu tercurah bagi Anda dan saya. Saudara, jika kita mengalami pendarahan, selang beberapa menit saja kita sudah panik. Jangankan beberapa menit, dalam tempo waktu beberapa detik saja, jika darah yang kita miliki mengalir keluar, mengucur keluar dari tubuh kita tanpa henti, sangat takut rasanya. Bayangkan, darah Kristus tercurah bagi Anda dan saya lebih dari 6 jam tiada henti. Dengan luka yang besar, tentu darah yang mengalir juga banyak. Dengan banyaknya darah yang mengalir, tentu pasokan oksigen yang dia miliki juga berkurang. Ia mengalami kesulitan untuk bernapas. Jika pada saat ini saudara kita bisa menarik dan mengembuskan napas dengan normal seperti itu suatu anugerah. Tetapi Yesus ketika dan pada saat itu untuk menarik satu hembusan napas saja perlu upaya yang sangat besar. Karena pasokan oksigen di dalam darah yang terus berkurang. Tidak ada hukuman mati yang lebih menderita daripada hukuman mati di atas kayu salib. Di tengah-tengah penderitaan yang tiada taranya itu, Ia menolak meminum anggur yang bercampur mur. Karena itu merupakan obat bius. Ia mau menanggung penderitaan itu secara tuntas, secara penuh. Setiap cawan murka Allah di atas kayu salib. Karena hanya dengan demikianlah Ia dapat membayar setiap dosa-dosa kita, sakit dan kelemahan kita secara lunas. Ia menolak lari dari penderitaan yang akan ditanggungnya. Ia menjadi benteng dan perisai dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya hal ini. Di tengah-tengah penderitaan yang ada, pikiran Kristus tidak terfokuskan kepada penderitaan yang sedang Ia alami, melainkan kepada kita semua. Di dalam benaknya ada gambaran pribadi setiap saudara. Cintanya kepada saya dan saudara lebih besar daripada rasa sakit yang akan Ia tanggung. Jika Anda belum meneteskan keringat dan darah ketika mengiringi Tuhan, tetapi sudah punya niatan untuk berpaling, ingatlah kasih Kristus ini saudara. Di titik tertinggi penderitaannya sebagai manusia, di tengah-tengah kesendiriannya karena Ia ditinggalkan oleh Bapaknya, napas terengah-engah karena kurangnya oksigen, Ia menolak untuk dibius. Ia mau menanggung merasakan sengsara yang sedemikian rupa tanpa dikurangi sedikit pun, agar Anda dapat memperoleh kemenangan di dalam Kristus. Sudahkah Anda menyadari betapa besarnya kasih dan cintanya kepada saudara? Merupakan suatu kebodohan bagi saudara
jika Anda merasa tidak ada yang memperhatikan saudara. Merupakan kesalahan besar bagi saudara jika Anda merasa tidak ada yang mencintai saudara. Dengarkan napas yang terengah-engah di atas kayu salib itu yang menolak anggur bercampur mur. Dengarkan suara napas yang begitu susahnya yang menolak untuk dibius. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan cintanya kepada saudara. Sudahkah Anda menyadarinya? Hal itulah yang membuktikan bahwa Allah kita bukanlah Allah yang jauh, yang tidak tergapai, yang hanya memantau dan duduk di atas sorga saja, yang menyaksikan setiap penderitaan dan pergumulan kita. Jangan ragukan lagi akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka nas yang berbunyi demikian, setiap pencobaan yang kita alami takkan melebihi kekuatan kita, dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku merupakan sebuah pernyataan yang paling manis yang bisa kita dengar. Karena pernyataan tersebut telah tergenapi dalam kehidupan kita oleh Kristus Yesus. Karena Kristus sudah mengenapi hal itu, penderitaan dan sengsara yang tiada taranya untuk kita semua di atas kayu salib, sehingga kita dapat menikmati pernyataan dan janji Allah yang begitu indah. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah semua keluh kesah kita, kekhawatiran yang saudara miliki di dalam doa dan permohonan. Saudara, jika Kristus saja diberikan kepada kita, apalagi yang lainnya? Adakah yang lebih besar daripada Kristus, pribadi Allah itu sendiri? Jika yang terbesar saja Tuhan curahkan, karuniakan kepada kita, apalagi yang lainnya? Sampaikan isi hatimu saat ini juga kepada Dia. Persoalan, pergumulan Anda, bahkan masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap tetesan air mata yang kita curahkan, Tuhan tampung dalam kirbatnya. Jangan tanyakan lagi penyertaan Tuhan. Jangan ragukan lagi pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Melainkan menyadari bahwa Tuhan sudah menyertai kehidupan kita, dan cukup dengarkan napas yang terengah-engah di atas kayu salib yang menolak untuk dibius karena begitu besar cintanya kepada saudara dan saya. Amin. Immanuel, puji Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu dan renungan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan Kau menopang setiap kehidupan jemaat yang ada ya Bapa. Apapun yang menjadi kesulitan mereka, apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi, kami percaya Tuhan Kau Allah Immanuel, Allah yang akan membukakan jalan. Segala pintu-pintu yang tertutup juga Kau bukakan bagi setiap jemaat yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau lindungi semuanya seperti biji mata-Mu sendiri. Urapi berkati mereka juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.